Shalom with Frenzy, hi, welcome to online service kita kali ini. Nggak ngerasa kita udah masuk ke bulan yang baru, bulan April, dan tema untuk bulan April kali ini adalah qualified. Pastikan kalian nggak tertinggalan sama materi yang diberikan setiap minggunya, makanya kalian jangan lupa untuk catat ya semua materi yang diberikan. Dan pastikan kalian jangan lupa untuk turn off your notification supaya kalian gak terdistract selama berjalannya ibadah kita kali ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Setelah kita akan mulai ibadah online kami pada hari ini, Kau berkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami taruh ibadah kami hanya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. His love for me, oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for
Hai, Yudrensi. Senang sekali bisa kembali dalam ibadah online Yudrensi di hari ini. Minggu ini kita sedang memperingati Minggu Paskah. Dan aku juga mau menyampaikan Selamat Paskah buat kita semua. Tapi untuk Yudrensi sendiri, kita nggak akan melakukan perayaan Paskah hari ini. Tapi ibadah perayaan Paskah akan dilaksanakan di dalam 2 minggu lagi. So, kalian bisa tunggu info yang akan dibagikan dari teman-teman ataupun dari media sosial dari Yudrensi. Oke, di hari ini kita akan belajar suatu tema yang baru karena kita juga sudah masuk di bulan yang baru. Kita akan belajar tentang qualified. Dan untuk memudahkan kalian dalam mencatat apa yang akan disampaikan, aku kasih judul Selamat Anda Terpilih. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Kami mau belajar, kami mau mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Tapi hamba yang akan menyampaikan dan juga teman-teman yang mendengarkan supaya kami bisa mengerti, memahami dengan baik, menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pernahkah kalian ini diperhadapkan pada suatu situasi di mana kalian ditunjuk untuk melakukan sesuatu? Atau kalian pernah nggak didelegasikan sama sekolah kalian untuk mewakili sekolah kalian di suatu ajang tertentu? Atau mungkin pernah nggak kalian terpilih menjadi seorang pemenang di dalam suatu perlombaan? Nah, pertanyaan yang mengikuti setelah itu adalah, loh, kok aku ya? Kenapa kok aku? Kenapa kok nggak si A? Kenapa kok nggak si B? Si B itu lebih proper, si B itu lebih maksimal, si B itu lebih keren. Kenapa kok aku? Atau bahkan ketika menang, kalian takjub dan bingung. Oh, padahal si tim itu lebih bagus. Tapi kenapa ya kok bisa aku yang menang? Kalian wondering sama keputusan itu, kenapa kok aku? Nah, aku jadi teringat nih beberapa tahun yang lalu di dalam ibadah onsite dari Yudrensi juga pernah ada hal yang serupa dengan itu. Waktu itu ada event yang dilakukan di dalam ibadah Yudrensi dan dari volunteers, dari teman-teman volunteers mengadakan suatu ajang, suatu penghargaan buat teman-teman yang memakai dress code yang terbaik di kala itu. Jadi teman-teman menilai tentang siapa yang paling keren, siapa yang paling rapi menggunakan dress code-nya, siapa yang dandan, siapa yang paling total. Kira-kira seperti itu. Sampai diumumkan untuk di akhirnya siapa pemenangnya, ada satu teman yang disebutkan. Dia kaget, kenapa kok dia yang bisa menang. Dia merasa dia nggak tampil maksimal, dia cuma ya biasa aja, memang rapi dan bagus untuk bajunya, tapi dia ngerasa dia nggak mempersiapkan untuk menang best dress code. Tapi akhirnya dia menang sama di penghargaan kali itu. Dia bingung, dia bahkan juga ngomong sama aku, loh kok aku ya yang menang, aku ngerasa nggak layak buat menang. Wah, pernah nggak kalau kalian ada di situasi yang seperti itu? Aku yakin mungkin beberapa dari kita juga pernah ada di situasi yang mirip seperti itu. Nah, di Alkitab juga ada kisah yang kurang lebih sama dengan itu, dimana ketika ada seorang yang biasa tapi Tuhan mau pakai dia memimpin suatu bangsa yang besar. Tahu nggak kira-kira siapa? Oke, mungkin kalian juga ada yang menduga-duga, pasti ini, pasti ini. Oke, kita langsung lihat aja di Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10 aku bacakan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ini ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya, ini cerita tentang Musa yang diutus Tuhan untuk membebaskan
bangsa Israel dari tanah Mesir. Di sini kita lihat secara sontak, secara tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak yang menyala, dan secara tiba-tiba juga Tuhan pilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, sama ini dengan ceritaku yang di awal tadi, responnya sama. Dia kaget, kenapa kok dia? Lihat di ayat 11. Dia mempertanyakan keputusan Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Dia mempertanyakan keputusan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di terjemahan New Living Translation, bukan hanya Musa berkata kepada Allah, tapi dikatakan begini, "But Moses protested to God." Protes sama Tuhan. Musa protes, kenapa kok Tuhan pilih aku buat bebaskan bangsa Israel ini? Dia sebelumnya berprofesi waktu dia melarikan diri ini sebagai gembala, menggembalakan kambing domba dari mertuanya Yitro. Nah, dia mungkin bisa batin, aduh, mengembalakan kambing domba aja itu sudah susah, apalagi ini menggembalakan orang, memimpin orang yang punya karakter, yang punya pemikiran, yang punya sifat itu yang beragam, yang banyak. Gimana caranya? Apa nggak tambah susah? Nah, bayangin, ini delegasinya bukan untuk memimpin satu kelompok FC loh. Ini bukan untuk satu departemen dalam pekerjaan ataupun di dalam departemen di pelayanan, bukan, atau menjadi seorang kepala keluarga, bukan, tapi ini untuk memimpin bangsa. Apa? Bangsa. Ya, bangsa itu terdiri dari ribuan nyawa, ribuan harapan, ribuan karakter, ribuan pemikiran yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, lihat aja, orang mana sih, orang biasa mana sih yang tiba-tiba bisa ditunjuk untuk menjadi seorang presiden, ya kan? Untuk jadi seorang presiden atau jadi seorang pemimpin daerah juga butuh waktu beberapa tahun sebelumnya untuk namanya bisa dikenal oleh para calon pemilihnya, dia bisa menyampaikan visi misi, dia bisa mengetahui karakteristik rakyatnya ini dengan baik. Tapi Musa nggak seperti itu, dia tiba-tiba ditunjuk dan diutus untuk membebaskan. Wow. Nah, menurutku dengan informasi yang diberikan sampai sini, ini wajar buat Musa itu bisa protes sama Tuhan. Betul nggak? Kalian juga punya pemikiran yang sama nggak dengan aku? Ya. Nah, tapi kalau kita lihat cerita ini lebih dalam, kalau kita baca di pasal sebelumnya, semenjak dari kelahirannya Musa itu sebetulnya udah dipilih Tuhan. Kalian tahu kan sama-sama kisahnya, gimana kalau Musa ini lahir di zaman waktu itu dilahirkan di Mesir. Fir'aun yang memerintah saat itu memiliki ketetapan untuk membunuh semua anak laki-laki, semua bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh kaum Ibrani, ya, kaum Israel waktu itu. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab? Kalau waktu itu ada bidan yang menyelamatkan para anak-anak dari orang Ibrani ini. Bahkan Musa sendiri dihanyutkan di sungai waktu itu. Dia juga bisa dialirkan sampai ke putri Fir'aun. Dia dibesarkan dengan putri Fir'aun, tinggal di dalam kerajaan, dan dia punya kehidupan yang layak waktu itu, dimana seharusnya dia mati. Tapi karena rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan dia akhirnya bisa hidup, dia akhirnya bisa memiliki hidup yang layak. Coba lihat di Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Sesungguhnya pilihan Tuhan itu buat setiap kita, termasuk Musa ini, itu ada semenjak awal. Bahkan sebelum dia dilahirkan, sebelum kita dibentuk, Tuhan sudah menetapkan kita. Ya, jadi kalau sekarang kita ada di suatu titik tertentu, jangan kaget, jangan heran, karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk ada di titik itu. Tuhan sudah punya plan untuk Musa. Tuhan sudah merancangkan Musa menjadi pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Nah, kalau asumsinya ya, kalau dia seandainya waktu itu nggak dipilih atau dia mati, waktu itu Musa nggak punya riwayat hidupnya, ya nggak akan ada Musa, atau mungkin bangsa Israel juga nggak akan keluar dari tanah Mesir waktu itu.
Tapi kita nggak akan bahas tentang itu saat ini, ya. Jadi demikian juga dengan kita. Jangan heran kalau saat ini kita bisa untuk ada di titik sekarang jadi pemimpin, kalian bisa bersekolah, berprestasi, dan lain sebagainya. Jangan malah jadi insecure, tapi tetaplah bersyukur, ya. Semua sudah ditetapkan Tuhan dari awal. Ingat tadi Yeremia 1 ayat 5. Jangan pernah ragu akan semua yang sudah kita capai. Jangan merasa diri kita nggak pantas, diri kita nggak layak ada di titik ini. Jangan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat kita ini nggak layak, membuat kita merasa, kok aku sih? Membuat kita merasa nggak pantas buat dipilih. Ya, jawabannya ya dosa, ataupun kesalahan yang pernah kita buat. Kita mungkin takut, apalagi kalau udah ada orang yang tahu akan apa yang kita lakukan, kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan. Kita takut menerima konsekuensi, perlakuan yang buruk, judging dari mereka yang akan kita terima. Kita takut sama hal yang seperti itu, sehingga kita akhirnya merasa nggak pantas, insecure, merasa nggak layak, dan lain sebagainya. Nah, itulah strategi iblis untuk membuat kita makin merasa nggak pantas, nggak berharga, yaitu diskriminasi dan intimidasi. Bahkan untuk hal yang sesimpel berdoa, ada tuh pasti yang diskriminasi iblis yang muncul, entah di dalam hati ataupun dari singgungan teman-teman. Waktu kita mau berdoa, mungkin kita mikir atau timbul dalam hati kita, inget toh, dulu kamu habis misa-miso kayak gitu, ngamuk kayak gitu, bisa tak kamu berdoa? Bisa tak kamu saat teduh? Ingat toh tadi kamu habis mikir yang enggak, kamu mikir mesum tadi, bisa nggak kamu berdoa di saat yang seperti itu? Mungkin ada pemikiran yang muncul seperti itu yang kalian mungkin pernah alami, atau waktu kalian mau ke gereja, mau melayani atau mau meeting ataupun rapat seperti itu, kan mungkin baru mikir, kemarin aku habis kelas, kemarin aku habis nggak enak hati sama si A, terus aku habis ngerasani, aku habis ngosipin dia, bisa tak nanti kamu itu mendengarkan dia, bisa tak nanti kamu nyapa dia, berperilaku yang baik sama dia. Ada intimidasi, ada pemikiran yang muncul seperti itu. Jadi itulah salah satu strategi iblis untuk membuat kita makin merasa nggak layak, makin buat kita nggak usah berdoa lah sekarang, minggu depan aja. Minggu depan nanti ya sama, pas mau ke gereja, nggak usah lah kemarin habis berantem. Minggu depan lagi juga sama, waktu kita mau ke gereja, nggak usah lah, aku habis nggak enak hati sama orang tua, nggak enak rasanya. Ya, itulah strategi yang dilakukan sama iblis, kan? Nah, nggak ada satu orang pun yang kebal sama yang namanya dosa. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, itu yang tadi disebutkan sama Alkitab. Dosa itu berasal dari keinginan kita sendiri. Kalau kita udah tahu situasinya muncul tendensi yang akan membuat kita ini akan merasa, aduh, kayaknya aku akan jatuh lagi nih. Ya, hindari hal itu. Ya, apapun itu yang membuat kalian bisa merasa jatuh lagi atau terjebak dalam dosa, sehingga timbul lagi tuh nanti intimidasi, diskriminasi. Mungkin jangan, kalau kalian udah tahu, kalau kalian bergaul sama si A, si B, si C, itu membuat kalian makin merasa jauh dari Tuhan. Mungkin pergaulan yang nggak benar dari mereka, atau bercandaan yang dewasa padahal belum waktunya atau belum tepat untuk kalian lakukan. Atau kalian berduaan nih sama pacar di rumah, kayak gitu nggak ada siapa-siapa. Tendensinya apa? Kalian akan berbuat yang nggak diinginkan seperti itu. Atau diajak nongkrong, diajak main sama teman kalian, padahal kalian tahu nih jamnya udah mepet. Habis gini aku mau ke gereja, habis gini aku mau ngerjakan tugas, habis gini aku mau pulang, atau habis gini aku mau melakukan sesuatu. Tapi kalian diajak nongkrong. Kalau nggak nongkrong, dibilang nggak asik, dibilang nggak mau gumbul, dibilang sombong sekarang. Sehingga kalian mau nggak mau akhirnya ikut sama mereka. Nah, hal yang seperti itulah
yang mungkin bisa membuat kita jatuh lagi. Nah, kalau udah jatuh seperti yang tadi aku bilang, itu intimidasinya nanti semakin kuat, semakin kerasa buat kita makin jauh, makin males buat berdoa, makin males buat baca firman, makin males untuk melakukan hal yang benar yang seharusnya kita lakukan. Nah, iblis mendiskriminasi kita dengan perasaan-perasaan seperti itu. Iblis ingin kita mundur dari apa yang sedang kita kerjakan. Mungkin ada pemikiran yang muncul, ya entah anak-anak pada nggak dengerin atau pada nggak respect, pada nggak anggap kamu, ngapain sih kamu terus mau buat invest waktu sama mereka, atau buat apa sih kamu capek-capek pulang kuliah, pulang sekolah, pulang kantor, pulang kerja seperti itu, tapi kamu mau tetap datang meeting, datang melayani. Buat apa? Kamu dapat apa? Makel, sebel, atau ya mending enak ini kayak si A, kayak si B itu yang hidupnya santai seperti itu, nggak perlu pusing ini itu, mending seneng-seneng tinggal nongkrong, jalan-jalan, waktu hari apapun bisa untuk dilakukan. Nah, ini bukan hanya untuk para teman-teman dari Friendsy, mungkin kalau kalian yang baru mendengarkan tentang ini, mungkin kalian juga pernah ada di titik yang seperti itu. Jadi kita pun mungkin pernah sama-sama merasakan hal yang seperti itu. Nah, kalau yang aku pelajari dari hal seperti itu, karena aku pun nggak hanya 1 kali 2 kali, tapi ya cukup berapa kali sering untuk memikirkan hal yang seperti itu. Tapi ya aku menyadari lagi, buat apa mikir seperti itu, ya kan? Ini salah satu ayat yang menguatkan aku. Jadi ini salah satu sharing yang aku sampaikan. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Di sini aku belajar buat maju terus, pantang mundur. Istilahnya seperti itu. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, itu yang bisa aku bagikan juga. Yang pertama, kita harus ingat kok, dia itu setia, ya kan? Dia itu setia, dia nggak akan pernah lalai sama janji-janjinya. Kemudian kita juga harus tetap perlu memperhatikan, mendorong dalam pekerjaan yang baik seperti yang tadi disebutkan. Dan juga kita juga jangan menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Nah, intinya apa sih yang aku dapat dari ayat ini? Tetaplah dekatkan diri sama Tuhan. Itu kunci yang paling dasar, kunci yang paling utama. Dan ngumpullah sama teman-teman atau berkelompoklah, berkomunitaslah sama teman-teman yang membangun kamu, yang punya impact positif buat kamu. Dimanapun itu kamu tempatkan, mungkin yang secara rohani atau yang bisa bangun kamu dalam iman. Kalau di sini kalian bisa join dalam FC. Kalau mungkin kalian yang belum bergabung dalam FC, aku undang kalian buat juga bisa tanya-tanya mengenai apa itu FC. Kita bisa semakin dikuatkan di sana. Atau kalau kalian yang mungkin di luar itu juga udah punya komunitas yang baik, yang menurut kalian juga sudah membangun kalian secara mungkin jasmani atau bahkan iman kalian, ya tetaplah berkomunitas di sana. Selama di dalam komunitas itu membangun diri kalian baik secara jasmani maupun rohani. Karena kita akan selalu dikuatkan dengan yang namanya komunitas itu. Itulah salah satu pentingnya kita join dalam komunitas, dalam FC, dalam kelompok sel kita. Nah, itu yang akan buat kita bertahan, nggak malah mengendurkan diri atau bahkan mengundurkan diri karena kita merasa nggak layak, kita merasa ada yang lebih baik dari kita merasa kenapa kok kita yang ada di sini. Kita bisa dialihkan dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Tahu nggak, orang yang merasa nggak layak, hidupnya itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Dia udah berusaha nih melakukan sesuatu. Nah, ini contohnya, ilustrasinya kayak duduk di kursi goyang. Kalian tahu nggak kursi goyang itu seperti apa? Orang yang duduk di kursi goyang cuma nampaknya berusaha melakukan sesuatu, maju mundur seperti itu, tapi dia ternyata nggak kemana-mana. Dia nggak menghasilkan sesuatu, dia tetap di tempat.
dia nggak produktif. Nah, demikian juga dengan orang yang merasa dirinya nggak layak, orang yang merasa insecure, orang yang merasa nggak berharga. Dia udah berusaha mau keluar dari itu, tapi dia tetap terjebak di sana. Dia nggak bisa keluar dari zonanya itu. Dia nggak bisa bangun berdiri, karena dia nggak bisa itu tadi. Dia nggak bisa bangun berdiri, dia tetap duduk, tapi melakukan sesuatu yang terus-menerus dan nggak menghasilkan apa-apa. Nah, lama-kelamaan pun orang yang duduk di kursi goyang itu, orang bisa ketiduran, ya kan? Ketiduran karena angin sepoi-sepoi dan lain sebagainya, atau istilahnya bisa mati secara rohani, nggak bertumbuh lagi imannya. Nah, yang terakhir betul sih, panggilan Tuhan itu nggak hanya melalui join pelayanan di gereja, menjadi seorang pemimpin di gereja, menjadi pembawa firman di gereja. Nggak hanya seperti itu. Tuhan sudah tetapkan kita di ladang kita masing-masing, ya kan? Di marketplace kita masing-masing, dimanapun kalian sudah tempatkan, dan kalian tetap bisa menceritakan kebaikan Tuhan di sana. Ya, aku juga kenal seorang teman. Aku tanya sama dia, kamu gereja di mana? Oh, aku gereja di sini. Oh, kamu join pelayanan? Oh, belum. Aku belum join kalau di gereja. Ya, aku baru join di kemahasiswaan kemarin. Ya, panjang lah ceritanya kenapa kok aku nggak join. Oke, tapi secara dia jawab itu, aku lihat di Instagramnya dia udah terjun nih ke kayak tempat-tempat sosial, di mana dia juga membagikan suatu berkat berupa sepatu pada orang-orang yang belum pernah merasakan enaknya pakai sepatu, nyamannya pakai sepatu, ke anak yatim, panti sosial, dan lain sebagainya. Di sana dia juga tuliskan caption yang begitu memberkati, yang waktu baca juga, oh iya ya, kenapa kok kita nggak bersyukur, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang jadi followersnya pun ikut komen di sana, yang like juga cukup banyak, komennya juga cukup banyak di sana, karena dia juga dibilang, terus kan Kak melakukan hal yang seperti itu karena pelayanan kakak ini sungguh memberkati. Jadi memang nggak hanya di gereja bisa kita lakukan. Jadi oleh karena itu, jangan merasa diri kita ini nggak layak. Kita bisa melakukan sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, dan sudah punya porsinya buat kita masing-masing, di ladang kita masing-masing. Kalau kalian saat ini ditempatkan di gereja, di pelayanan, di marketplace, di pekerjaan, ataupun kalian yang sudah menjadi seorang pemimpin mungkin ya di gereja, kalian jangan pernah buat mengendorkan itu, dan tetap berjuang, berusaha semaksimal mungkin mengerjakan bagian kalian. Dan kalau kalian yang mungkin belum melayani dan rindu untuk melayani, dan kalau kalian nanti sudah melayani, tetaplah melayani dengan ngotot, dengan total, dengan apa yang bisa semaksimal mungkin kita berikan. Karena melayani hanya untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan kita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi jangan hindari apapun yang sudah Tuhan tempatkan buat kita. Kita jangan juga merasa kita nggak layak, karena kita itu sudah dipilih Tuhan. Dan terakhir aku mau bilang, selamat, Anda telah terpilih. Semoga apa yang aku sharingkan, semoga apa yang aku bagikan hari ini memberkati setiap kita, bisa kita pikirkan kembali, renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, thank you Kak Ben buat firmannya. Jadi guys, kita harus mengingat bahwa kita ini orang terpilih, kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan, yang awalnya nggak layak, yang awalnya bukan siapa-siapa. So, mari kita menjadi anak muda, menjadi saluran berkat dimanapun kita ditempatkan. Yes, amin ya. Oke guys, aku punya informasi yang besar nih buat kalian semuanya. Karena di bulan April nih kita akan merayakan ibadah Paskah. Jadi kita akan mengadakan ibadah Paskah secara onsite tanggal 17 April 2021, dan ini adalah kali pertama kita mengadakan ibadah onsite di tahun 2021. Pastikan kalian mendaftarkan diri kalian melalui link yang akan diberikan ya. Pastikan juga kalian sudah semangat dan antusias banget buat mengikuti ibadah kita secara onsite. Oke guys, dan aku masih mengingatkan lagi buat kalian, kita masih ada kan FJ online. Buat info kalian bisa langsung aja DM di Instagram Youth Frenzy di @youthfrenzy, kalian di follow supaya kalian tidak ketinggalan semua informasi yang diberikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Youth Frenzy supaya kalian tidak ketinggalan semua online service yang kita berikan ya. Oke guys, dan buat kalian yang rindu untuk berikan persembahan, jangan khawatir, kalian bisa berikan persembahan secara online dengan scan QR code di layar setelah ini. Oke deh, sebelum kita menyelesaikan ibadah pada hari ini, mari kita syukur ya Bapak atas penyertaan-Mu, Engkau menyertai kami
mulai dari awal sampai akhirnya ibadah kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu ya Bapak. Engkau berkati dimanapun Friendship members berada, Engkau berikan kesehatan mereka, Engkau jaga mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Ya Bapak, pertemukan kami di beda selanjutnya hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam Roh Tuhan Yesus Aulia. Amin. God bless you.